Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi Maulana Syah dengan NIM 2209036007 akan membawakan seminar proposal yang berjudul Optimasi Persediaan Darah menggunakan simulasi Monte Carlo dengan studi kasus PMI Provinsi Kalimantan Timur. Adapun dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Muryani Emelda Isyhrani STMT IPM. Lanjut ke bab 1, pendahuluan. Adapun latar belakang yang melatar belakangi mengangkat judul penelitian ini yaitu darah komponennya memiliki peran esensial dalam tindakan medis seperti operasi dan penanganan kegawat daruratan sehingga memerlukan pengolahan persediaan yang efektif dan efisien. Berdasarkan data WHO 2025, kebutuhan darah ideal adalah 2% dari jumlah penduduk. Stok darah nasional per Agustus 2024 terlihat hanya 91.000 kantong, jauh di bawah target ideal 7 juta kantong per tahun. Di Provinsi Kalimantan Timur tercatat 100.525 pendonor dengan kebutuhan 100.171 kantong, serta 1,13% darah kadaluarsa yang menunjukkan adanya ketidakefisienan pengolahan persediaan. Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan darah menunjukkan perlunya pengolahan stok berbasis data dan pendekatan kuantitatif. Metode simulasi Monte Carlo digunakan untuk memodelkan ketidakpastian permintaan dan menentukan jumlah persediaan optimal pada setiap golongan darah. Oleh karena itu, disusun penelitian berjudul Optimasi Persediaan Darah menggunakan simulasi Monte Carlo pada PMI Provinsi Kalimantan Timur, guna menghasilkan sistem pengolahan darah yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pola permintaan dan pasokan darah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data dari seluruh unit donor darah UDD yang berada di bawah koordinasi PMI Provinsi Kalimantan Timur. Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana metode simulasi Monte Carlo dapat diterapkan untuk memodelkan ketidakpastian permintaan darah dan memprediksi kebutuhan persediaan darah pada sistem pengolahan darah di UDD PMI Provinsi Kalimantan Timur. Yang rumusan masalah ketiga yaitu berapa jumlah persediaan darah optimal untuk setiap golongan darah yang dapat meminimalkan risiko kekurangan dan darah rusak pada sistem persediaan darah di UDD PMI Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuan penelitian yang pertama menganalisis pola permintaan dan pasokan darah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data dari seluruh unit donor darah UDD yang berada di bawah koordinasi PMI Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, menerapkan metode simulasi Monte Carlo dapat diterapkan untuk memodelkan ketidakpastian permintaan darah dan memprediksi kebutuhan persediaan darah pada sistem pengolahan darah di UDD PMI Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan jumlah persediaan darah optimal untuk setiap golongan darah yang dapat meminimalkan risiko kekurangan dan darah rusak pada sistem persediaan darah di UDD PMI Provinsi Kalimantan Timur. Adapun manfaat penelitian yaitu bagi peneliti Adapun manfaat penelitian yang terbagi menjadi 3, yaitu bagi peneliti, bagi akademisi, bagi instansi. Adapun bagi peneliti yaitu mengembangkan kompetensi peneliti dalam simulasi persediaan dan sistem stokastik melalui penerapan simulasi Monte Carlo untuk menghasilkan model optimasi dan rekomendasi kuantitatif yang aplikatif di layanan kesehatan. Bagi akademisi, yaitu diharapkan memperkaya literatur mengenai penerapan simulasi Monte Carlo dalam optimasi persediaan darah pada produk mudah rusak, serta menjadi referensi bagi pengembangan model simulasi stokastik pada sistem manajemen persediaan di bidang kesehatan maupun sektor lainnya. Dan terakhir, bagi instansi, itu menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah darah optimal per golongan melalui simulasi Monte Carlo guna meminimalkan biaya kekurangan dan kelebihan stok serta meningkatkan efisiensi distribusi antar UDD. Adapun batasan dan asumsi, yaitu batasan jenis darah yang dianalisis pada penelitian ini tanpa membedakan faktor resus RH+ dan RH- di PMI Provinsi Kalimantan Timur dari bulan Oktober 2023 hingga September 2025. Adapun asumsi yaitu tidak terjadi perubahan dalam manajemen persediaan darah dan regulasi yang ada di PMI Provinsi Kalimantan Timur selama penelitian berlangsung. Lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Menurut Martosono dan kawan-kawan 2022, darah merupakan jaringan cair yang terdiri atas plasma dan sel darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Volume darah manusia sekitar 1/12 berat badan atau kurang lebih 5 liter dengan komposisi 55% plasma dan 45% sel darah.
Kemudian menurut buku Bahagia 2006, sistem persediaan dalam kegiatan operasional sering bersifat probabilistik karena dipengaruhi oleh ketidakpastian seperti fluktuasi permintaan, keterlambatan pasokan, dan ketidaktepatan pengolahan. Kondisi ini dapat ditemukan pada pengolahan persediaan darah di PMI, di mana jumlah permintaan transfusi yang tidak menentu serta keterbatasan masa simpan darah menyebabkan risiko kekurangan maupun kelebihan stok. Adapun distribusi probabilitas merupakan representatif peluang kemunculan suatu nilai pada variabel acak yang diperoleh dari data historis dengan rumus sebagai berikut. Adapun menurut Feza dan Laurentius, metode pembangkitan bilangan acak yaitu linear Courettes method yang memiliki kelebihan yaitu pola pengulangan setelah sejumlah output tertentu dengan rumus sebagai berikut. Menurut Feza dan Laurentius 2020, simulasi merupakan suatu metode pemodelan yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan sebab akibat dalam suatu sistem dengan tujuan menirukan perilaku sistem sebenarnya. Menurut Feza dan Laurentius 2020, simulasi memberikan fleksibilitas untuk merancang dan menguji berbagai alternatif sistem guna meningkatkan kinerja, mengurangi risiko dan waktu serta menghindari dampak disruptif dari proses nyata. Adapun menurut Feza dan Laurentius 2020, simulasi Monte Carlo merupakan metode stokastik yang mengevaluasi model melalui perulangan berbasis bilangan acak sebagai input untuk menganalisis sistem kompleks dan tidak pasti. Metode ini memungkinkan estimasi distribusi hasil yang mungkin terjadi sehingga efektif mendukung pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut. Lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian berada di PMI Provinsi Kalimantan Timur yang bertempat di Jalan Palang Merah Indonesia nomor 1 Sidoda di Kecamatan Sarameda, Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan kode pos 75123. Adapun waktu yaitu pada tanggal 1 November 2025 hingga 31 Januari 2026. Adapun tahapan penelitian yang pertama persiapan, kedua pengumpulan data, 3 pengolahan data, 4 analisis dan pembahasan, dan kelima penutup. Adapun diagram alir yaitu yang terdapat pada data primer yaitu observasi untuk mengetahui sistem persediaan darah di PMI Kalimantan Timur, wawancara untuk mengetahui sistem pengolahan persediaan darah di PMI Kalimantan Timur. Adapun data sekunder yang digunakan yaitu gambaran umum instansi, struktur organisasi, data permintaan darah pergolongan A, B, O, AB pada tiap UDD PMI se-Kalimantan Timur periode September 2023 hingga September 2025. Kemudian ada data darah rusak. Adapun cara pengolahan data yaitu pertama formulasi masalah, pembuatan model simulasi, pembuatan distribusi probabilitas, yang keempat mengubah distribusi probabilitas menjadi probabilitas kumulatif, yang kelima pembangkitan bilangan acak, yang keenam melakukan simulasi Monte Carlo, yang ketujuh evaluasi strategi model dan keputusan simulasi dan pengujian tingkat akurasi. Adapun analisis dan pembahasan, yang pertama analisis hasil pengolahan data historis permintaan darah di PMI Kalimantan Timur, yang kedua menyusun distribusi probabilitas dan distribusi kumulatif sebagai dasar simulasi, yang ketiga menjalankan simulasi Monte Carlo untuk memprediksi permintaan darah setiap golongan, yang keempat membandingkan hasil simulasi dengan kondisi persediaan aktual UDD PMI se-Provinsi Kalimantan Timur, yang kelima menentukan rekomendasi jumlah persediaan darah yang optimal untuk meminimalkan kekurangan dan wastage. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut. Sekian, terima kasih hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.